Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membawa kalian ke dalam kisah yang penuh teka-teki, humor, dan tentu saja, kejutan. Siapa sangka, kehidupan seorang wanita yang terlihat biasa saja bisa penuh dengan intrik dan momen lucu yang tak terduga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi, agar kamu gak ketinggalan cerita seru dan menghibur lainnya. Yuk, simak kisahnya sampai akhir. Mila, seorang wartawan investigasi yang terkenal gigih, mendapati dirinya di hadapan tantangan terbesar sepanjang kariernya. Redaktur seniornya, Pak Arif, memberinya tugas berisiko tinggi, menyusup ke dunia malam untuk membongkar jaringan korupsi yang melibatkan pengusaha dan pejabat penting. Awalnya, Mila menganggap itu hanya lelucon. Namun, ketika melihat setumpuk dokumen dan foto-foto rahasia, dia sadar bahwa ini adalah misi serius. Pak Arif bahkan meyakinkannya dengan kalimat klise, wartawan sejati harus siap melawan arus, bahkan jika itu berarti memakai gaun ketat dan sepatu hak tinggi. Mila, yang lebih terbiasa mengenakan sneakers dan jeans, menghadapi dilema besar. Sisi profesionalnya ingin menerima tantangan ini, tetapi sisi personalnya tidak yakin dia mampu. Sahabatnya, Dita, seorang makeup artis yang terkenal ceria dan blak-blakan, tertawa terbahak-bahak ketika mendengar rencana tersebut. Mila, kamu bahkan gak bisa menggoda kucing, apalagi pria dewasa. Ledek Dita sambil menyeret Mila ke kamarnya untuk sesi transformasi. Transformasi itu sendiri adalah petualangan penuh tawa. Dita mengeluarkan koleksi baju-baju glamor yang jelas-jelas tidak cocok dengan kepribadian Mila. Saat mencoba salah satu gaun, Mila tersandung karena gaunnya terlalu ketat, membuat mereka berdua terjungkal ke lantai. Kalau begini, kamu bukan menggoda orang, tapi bikin orang jatuh kasihan, kata Dita sambil mengatur ulang riasannya. Meski penuh kekonyolan, Mila mulai melihat sedikit perubahan dan sedikit rasa percaya diri. Hari pertama menyamar sebagai Luna, nama yang Dita pilihkan untuknya, Mila mendatangi salah satu klub malam paling eksklusif di kota. Langkahnya gugup, tetapi dia berusaha terlihat percaya diri. Sayangnya, upayanya langsung mendapat ujian saat penjaga pintu klub menatapnya dari atas ke bawah dengan skeptis. "Anda yakin punya reservasi, Nona?" tanya si penjaga. Mila mengangguk tegas, walaupun sebenarnya dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dita, yang menunggu di mobil, menahan tawa sambil menyemangatinya lewat pesan teks. Begitu berhasil masuk, Mila langsung merasa seperti rusa di tengah kawanan singa. Lampu-lampu neon, musik yang memekakkan telinga, dan orang-orang berpakaian mewah membuatnya merasa sangat tidak pada tempatnya. Dia mencoba duduk di salah satu sofa di area VIP, tetapi malah salah tempat dan hampir mengusir seorang wanita paruh-baya yang ternyata pelanggan tetap klub. "Maaf, saya pikir ini tempat kosong," gumam Mila dengan canggung. Wanita itu hanya menatapnya dengan alis terangkat, lalu tertawa kecil. Tak lama kemudian, seorang pelayan menghampirinya dengan segelas koktail berwarna mencolok. "Ini dari klien," katanya sambil menunjuk seorang pria di sudut ruangan. Mila mencoba menolak dengan sopan, tetapi pelayan itu bersikeras. "Di tempat ini, menolak minuman berarti menolak keberuntungan, Nona," katanya, membuat Mila bingung. Dengan tangan gemetar, dia menyesap minuman itu, yang ternyata jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Reaksi spontan Mila yang hampir tersedak menarik perhatian seluruh meja, termasuk pria yang mengirimkan minuman itu. Pria tersebut, seorang CEO muda bernama Adrian, mendekati Mila dengan senyum penuh rasa ingin tahu. "Sepertinya ini pertama kalinya Anda di sini?" tanyanya dengan nada ramah. Mila berusaha menutupi kegugupannya sambil mengeluarkan senyuman, yang menurutnya menggoda. Namun, hasilnya lebih mirip ekspresi orang sakit perut. Adrian terkekeh dan duduk di sebelahnya, jelas tertarik dengan tingkahnya yang tidak biasa. "Kita lihat, apakah Anda benar-benar eksklusif seperti yang terlihat," katanya, membuat Mila panik. Di akhir malam, Mila merasa seperti telah melalui medan perang.
Dia berhasil meninggalkan klub tanpa identitasnya terbongkar, tetapi momen-momen canggung terus terngiang di pikirannya. Saat bertemu Dita di luar, dia langsung memeluk sahabatnya sambil mengeluh, "Aku gak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini, Dit. Aku hampir membuat diriku terlihat seperti badut." Namun, Dita hanya tertawa dan berkata, "Kalau kamu bisa membuat orang tertawa, itu langkah pertama jadi pelacur eksklusif yang sukses. Mereka bayar mahal untuk hiburan, kan?" Babak baru kehidupan Mila sebagai Luna resmi dimulai, penuh dengan tantangan, tawa, dan kebodohan yang tak terduga. Keesokan harinya, Mila bangun dengan rasa pegal di sekujur tubuh akibat memakai sepatu hak tinggi semalaman. Dia melirik ponselnya dan menemukan belasan pesan dari Dita yang berisi meme-meme konyol tentang kegagalannya malam itu. Luna sang pelacur eksklusif, tapi bingung cara duduk di sofa VIP, bunyi salah satu meme, lengkap dengan foto sofa mewah. Mila hanya bisa menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk kembali ke klub malam itu malam ini. Mila memutuskan untuk mempersiapkan dirinya dengan lebih baik. Dia menghabiskan siang hari dengan mempelajari perilaku para pelacur eksklusif dari video dan artikel daring. Dari cara berbicara hingga teknik menggoda, semuanya tampak seperti ilmu baru yang sangat asing baginya. Namun, ketika mencoba salah satu teknik, senyuman misterius, di depan cermin, dia malah terlihat seperti orang yang sedang menahan bersin. Dita, yang datang untuk membantu, langsung tertawa terbahak-bahak. "Mila, senyummu itu lebih mirip nenek sihir yang sedang merapal mantra." Malamnya, Mila kembali ke klub dengan misi yang lebih jelas, mendekati Pak Gunawan, seorang pengusaha yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi. Dengan sedikit keberanian, dia melangkah masuk ke area VIP, kali ini mencoba tampil lebih percaya diri. Sayangnya, nasib buruk terus mengikutinya. Saat berjalan, dia tersandung karpet, hampir menabrak pelayan yang membawa nampan penuh minuman. Semua orang di area itu menoleh, termasuk Pak Gunawan yang duduk di sudut ruangan bersama rekan-rekannya. Berusaha memperbaiki situasi, Mila pura-pura tidak terjadi apa-apa dan berjalan menuju meja Pak Gunawan. Tapi sebelum dia sempat mendekat, seseorang menarik lengannya. Itu Adrian, pria yang mengirimkan minuman padanya malam sebelumnya. Dengan senyum usil, dia berkata, "Wah, Luna, kamu benar-benar tahu cara mencuri perhatian." Mila hanya bisa tersenyum canggung, sambil mencari alasan untuk segera pergi. Namun, Adrian tidak melepaskannya begitu saja. "Malam ini kamu harus menemani saya," ujarnya sambil menarik kursi untuk Mila. Mila panik, dia tidak ingin membuang waktu dengan Adrian, tetapi menolak secara langsung juga bisa membuatnya terlihat mencurigakan. Dengan enggan, dia duduk di meja Adrian, yang langsung memesan sebotol champagne mahal. Obrolan mereka dimulai dengan ringan, tetapi Adrian terus-menerus melemparkan pertanyaan aneh yang membuat Mila kewalahan. "Jadi, apa yang membuatmu memutuskan jadi pelacur eksklusif? Passion atau sekadar hobi?" tanya Adrian dengan senyum menggoda. Mila hampir tersedak mendengar pertanyaan itu, tetapi berhasil menjawab dengan diplomatis, "Tentu saja passion. Saya suka bertemu orang baru." Adrian terlihat puas dengan jawaban Mila, meskipun jelas dia masih menyimpan rasa penasaran. Sementara itu, Mila mencoba mengalihkan perhatian dengan mengawasi meja Pak Gunawan di kejauhan. Namun, setiap kali dia melirik, Adrian selalu menyadarinya. "Kamu sedang memperhatikan seseorang, ya? Jangan bilang aku punya saingan," kata Adrian dengan nada bercanda. Mila tertawa gugup, berpikir keras untuk mencari alasan lain. "Ah, tidak, saya hanya penasaran dengan siapa mereka," jawabnya, berharap Adrian tidak menaruh curiga. Malam itu, Mila gagal mendekati Pak Gunawan. Sebaliknya, dia malah menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Adrian, yang semakin menunjukkan ketertarikannya pada Mila. Ketika Adrian menawarkan untuk mengantarnya pulang, Mila dengan halus menolak, beralasan bahwa dia ingin berjalan kaki. Begitu keluar dari klub, Mila langsung menghampiri Dita,
yang lagi-lagi menunggu di mobil. "Gimana? Berhasil?" tanya Dita penuh antusias. Mila hanya menggeleng, lalu mengeluh, "Bukan Pak Gunawan yang aku dekati, tapi si Adrian yang aneh itu." Dita tertawa hingga meneteskan air mata, tetapi kemudian mencoba menyemangati Mila. "Hei, setidaknya kamu punya penggemar. Itu langkah pertama, kan?" Mila hanya bisa memutar mata, menyadari bahwa misinya semakin rumit. Di sisi lain, Adrian mungkin menjadi kunci untuk mendapatkan akses ke target-targetnya. Dengan campuran frustrasi dan tekad, Mila berjanji pada dirinya sendiri bahwa malam berikutnya dia harus lebih fokus tanpa gangguan dari Adrian. Tapi apakah itu mungkin? Mila kembali ke klub malam dengan misi yang lebih terfokus. Kali ini, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghindari Adrian. Setelah 2 malam gagal mendekati Pak Gunawan, dia tidak ingin kehilangan lebih banyak waktu. Dengan langkah lebih percaya diri, Mila masuk ke area VIP. Penampilannya malam itu lebih mencolok, mengenakan gaun merah dengan belahan tinggi yang dipilih Dita. Namun, masalah baru muncul, semua orang di ruangan itu kini memperhatikannya, termasuk Adrian, yang langsung melambaikan tangan dari mejanya. "Astaga, dia ada lagi," gumam Mila, mencoba menghindar. Tapi sebelum dia sempat bergerak, Adrian sudah berdiri di hadapannya. "Luna, aku tahu kamu akan kembali," katanya sambil tersenyum lebar. Mila mencoba tersenyum sopan dan berkata, "Saya sedang sibuk malam ini, Adrian. Mungkin lain kali." Tapi Adrian tidak menyerah. "Oh, aku yakin kamu punya waktu untukku. Lagi pula, aku sudah memesan meja terbaik hanya untuk kita berdua." Tanpa menunggu jawaban, Adrian menggiring Mila ke meja yang penuh dengan makanan mahal dan sebotol wine premium. Mila duduk dengan enggan, mencoba mencari cara untuk melepaskan diri. Namun, Adrian terus berbicara, membuatnya semakin sulit untuk meninggalkan meja. "Kamu tahu, Luna, aku sudah bertemu banyak wanita di tempat ini, tapi tidak ada yang seunik kamu," kata Adrian sambil menatapnya dengan tajam. Mila tertawa gugup dan menjawab, "Oh, saya yakin banyak wanita di sini lebih menarik." Adrian menggeleng sambil tersenyum. "Mungkin, tapi tidak ada yang terlihat seperti sedang tersesat di tempat ini sepertimu." Komentarnya membuat Mila hampir tersedak anggurnya. Di tengah obrolan mereka, Mila tidak sengaja mendengar percakapan dari meja Pak Gunawan, yang duduk tidak jauh dari mereka. Dia mendengar nama sebuah proyek besar yang disebut-sebut sebagai tutupan, yang langsung membuatnya curiga. Namun, sebelum dia bisa mendengar lebih jauh, Adrian tiba-tiba bertanya, "Luna, kamu kelihatan tidak fokus. Ada sesuatu yang menarik perhatianmu?" Pertanyaan itu membuat Mila panik. Dia buru-buru mencari alasan dan berkata, "Oh, saya hanya mengagumi dekorasi di tempat ini." Adrian menatapnya dengan curiga, tetapi akhirnya mengangguk. Mila merasa semakin sulit untuk menyembunyikan niatnya. Adrian tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat observatif. Ketika Mila mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang pekerjaan Adrian, dia malah mendapatkan jawaban yang membuatnya semakin bingung. "Aku hanya orang yang suka bermain-main di dunia bisnis," jawab Adrian dengan santai. Jawabannya terdengar samar, membuat Mila bertanya-tanya apakah Adrian sendiri mungkin terlibat dalam jaringan korupsi yang sedang dia selidiki. Malam semakin larut, dan Mila merasa frustrasi karena belum berhasil mendekati Pak Gunawan. Adrian, yang sepertinya menyadari perubahan suasana hati Mila, berkata, "Aku rasa kamu tidak terlalu menikmati malam ini. Kalau begitu, mari kita buat ini lebih menarik." Tanpa peringatan, dia memanggil pelayan dan memesan lagu favoritnya. Beberapa menit kemudian, dia menarik Mila ke lantai dansa. "Aku yakin kamu butuh sedikit hiburan," katanya sambil tersenyum. Mila terpaksa mengikuti Adrian ke lantai dansa, meskipun dalam hati dia ingin melarikan diri. Dia merasa canggung menari di depan banyak orang, terutama karena semua mata tertuju pada mereka. Namun, di tengah tarian mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Adrian berbisik di telinganya,
aku tahu kamu bukan seperti yang kamu coba tunjukkan di sini." Kata-kata itu membuat Mila terdiam. Dia tidak tahu apakah Adrian sedang menebak atau benar-benar tahu identitas aslinya. Ketika malam berakhir, Adrian mengantar Mila keluar dari klub. Sebelum berpisah, dia berkata, "Aku harap kita bisa mengobrol lebih banyak lagi lain kali. Kamu menarik, Luna." Mila hanya tersenyum tipis, merasa lega sekaligus tegang. Dalam perjalanan pulang, dia menceritakan semuanya pada Dita. "Aku yakin dia tahu sesuatu, Dit. Tapi aku nggak tahu apa yang dia rencanakan," keluh Mila. Dita mencoba menenangkan dengan berkata, "Kalau dia tahu, dia pasti sudah membongkar identitasmu. Mungkin dia hanya penasaran." Namun, Mila tidak yakin. Adrian adalah teka-teki baru yang harus dia pecahkan, di samping misi utamanya. Keesokan harinya, Mila duduk di ruang tamu apartemen Dita dengan wajah masam. Dia menceritakan semua yang terjadi semalam, termasuk tarian canggung dengan Adrian dan bisikannya yang membuat bulu kuduknya merinding. "Aku nggak ngerti, Dit. Dia kayak tahu aku ini bukan Luna yang sebenarnya," keluh Mila sambil meminum kopi yang sudah mulai dingin. Dita menahan tawanya. "Ya iyalah, kamu itu kayak badut di pesta mewah. Nggak heran dia curiga. Kamu butuh pelatihan dariku." Dita memutuskan bahwa Mila butuh kursus kilat untuk menjadi pelacur eksklusif yang meyakinkan. Dengan semangat, dia menggelar sesi pelatihan di apartemennya, lengkap dengan catatan kecil, gaun glamor, dan musik jazz sebagai latar. "Pertama, kamu harus belajar berjalan seperti seorang ratu," ujar Dita sambil menunjukkan cara berjalan anggun dengan sepatu hak tinggi. Mila mencoba menirunya, tapi malah terjungkal setelah beberapa langkah. "Aku ratu yang gagal," seru Mila, membuat Dita tertawa terpingkal-pingkal. Setelah beberapa jam mencoba berjalan dengan benar, Dita mengajarkan Mila cara berbicara dengan nada menggoda. "Jangan terlalu cepat bicara, dan tambahkan sedikit senyuman misterius," kata Dita sambil memberikan contoh. Mila mencoba menirunya, tapi hasilnya malah seperti sedang mencoba menipu penjual sayur. "Astaga, Mila, kamu itu lebih cocok jadi presenter kuis daripada pelacur eksklusif," ledek Dita. "Oke, kita coba lagi." Pelajaran selanjutnya adalah cara bersikap elegan di meja makan, mengingat klub malam sering kali menjadi tempat transaksi penting. Dita mengeluarkan beberapa gelas wine dan memulai simulasi makan malam. "Jangan pernah memegang gelas seperti kamu memegang botol soda, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kontak mata." Mila mencoba mempraktikkannya, tapi malah menumpahkan wine ke meja. "Ups, setidaknya aku berhasil membuat kontak mata dengan gelas ini," candanya sambil tertawa. Setelah beberapa latihan, Mila mulai merasa sedikit lebih percaya diri. "Oke, aku mungkin nggak akan jadi yang terbaik, tapi aku rasa aku nggak akan mempermalukan diri sendiri lagi," katanya. Dita mengangguk puas. "Kamu akan baik-baik saja, Mila. Ingat, kalau kamu nggak tahu harus ngapain, tertawalah. Itu senjata terbaikmu." Mila menghafal kata-kata itu dan berterima kasih pada Dita atas bantuannya. Malam harinya, Mila kembali ke klub dengan bekal pelajaran dari Dita. Kali ini, dia merasa lebih siap. Dia melangkah masuk dengan penuh percaya diri, mengenakan gaun hitam elegan yang dipadukan dengan perhiasan minimalis. Penjaga pintu klub bahkan tidak menanyainya lagi, langsung membukakan pintu dengan hormat. Pelatihan Dita ternyata berhasil," pikir Mila sambil tersenyum kecil. Saat tiba di area VIP, Mila langsung mengincar meja Pak Gunawan. Tapi sebelum dia sempat mendekatinya, Adrian muncul lagi, kali ini dengan setelan abu-abu yang membuatnya terlihat lebih santai namun tetap berwibawa. "Luna, kamu kelihatan berbeda malam ini," katanya sambil menatapnya dengan pandangan penuh arti. Mila mencoba tetap tenang dan menjawab, "Terima kasih. Saya hanya mencoba menikmati suasana." Adrian tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan saya menemani kamu." Mila tahu dia tidak bisa menolak tanpa menimbulkan kecurigaan, jadi dia membiarkannya. Namun,
Kali ini, dia tidak membiarkan Adrian mendominasi percakapan. Dengan keterampilan baru yang dia pelajari dari Dita, Mila mencoba memancing informasi dari Adrian. "Kamu sering ke sini, Adrian. Sepertinya kamu mengenal banyak orang penting," tanyanya sambil tersenyum tipis. Adrian menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Mungkin. Tapi aku lebih penasaran dengan orang penting seperti kamu, Luna. Siapa sebenarnya kamu?" Pertanyaan itu membuat Mila terdiam, tapi dia tahu satu hal, Adrian semakin menjadi tantangan terbesar dalam misinya. Mila mencoba tetap tenang meskipun pertanyaan Adrian membuatnya gugup. Dia tersenyum kecil, mencoba menggunakan trik yang dia pelajari dari Dita. "Aku cuma orang biasa yang menikmati malam. Tapi, kamu sepertinya suka mengajukan pertanyaan sulit," balas Mila dengan nada menggoda. Adrian tertawa kecil. "Mungkin, tapi aku lebih suka jawaban yang jujur." Kata-katanya membuat Mila semakin waspada. Dia mulai berpikir, apakah Adrian tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Malam itu, Mila kembali harus menunda rencananya mendekati Pak Gunawan karena Adrian terus menemaninya. Namun, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi. "Kamu pasti punya banyak koneksi di sini, ya?" tanya Mila, berpura-pura tertarik. Adrian mengangguk sambil mengaduk wine di gelasnya. "Koneksi itu penting, apalagi di dunia bisnis. Tapi di tempat seperti ini, orang lebih sering membuat kesepakatan daripada membicarakannya." Ucapan Adrian membuat Mila berpikir bahwa dia mungkin lebih dari sekadar tamu biasa di klub ini. Dia merasa harus lebih berhati-hati. Saat Adrian menawarkan untuk memperkenalkannya pada beberapa orang, Mila melihat kesempatan untuk mendekati target utamanya. "Boleh juga," jawabnya sambil memasang senyuman. Adrian membawa Mila ke meja yang penuh dengan pria berpenampilan mewah, salah satunya adalah Pak Gunawan. Pak Gunawan menatap Mila dengan pandangan penuh selidik saat Adrian memperkenalkannya. "Ini Luna, teman saya," kata Adrian dengan santai. Mila menyapa dengan sopan, mencoba menutupi rasa gugupnya. Pak Gunawan terlihat ramah, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Mila merasa tidak nyaman. Mereka berbincang singkat, dan Mila mencoba mencuri informasi dari percakapan mereka. Namun, Pak Gunawan tampaknya berhati-hati, tidak mengatakan apapun yang mencurigakan. Di sela-sela percakapan, Adrian memperhatikan Mila dengan cermat. "Kamu kelihatan ingin tahu banyak hal, Luna," katanya tiba-tiba. Mila tersenyum kecil, lalu menjawab, "Aku hanya orang yang suka mendengar cerita menarik." Adrian tertawa, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya percaya pada Mila. Situasi itu membuat Mila semakin tertekan, tetapi dia tahu dia harus tetap tenang jika ingin menyelesaikan misinya. Setelah beberapa saat, Adrian mengajak Mila kembali ke mejanya. Namun, sebelum mereka pergi, Pak Gunawan menyelipkan sebuah kartu nama ke tangan Adrian. Mila tidak sempat melihat apa isinya, tetapi dia mencatat bahwa ada sesuatu yang penting terjadi di antara mereka. Dia tahu bahwa kartu itu mungkin menjadi petunjuk penting, tetapi dia tidak bisa bertindak gegabah di depan Adrian. Ketika mereka duduk kembali, Adrian mulai menggoda Mila lagi. "Jadi, apa sebenarnya tujuanmu ke sini, Luna? Aku yakin bukan hanya untuk bersenang-senang." Mila berusaha mengendalikan ekspresinya. "Kadang, kita hanya butuh tempat untuk melupakan dunia luar, bukan?" jawabnya dengan tenang. Adrian mengangguk, tetapi dia tampak tidak sepenuhnya puas dengan jawaban itu. Malam itu, Mila merasa bahwa Adrian semakin curiga padanya. Namun, dia juga mendapatkan petunjuk penting dari interaksi Adrian dan Pak Gunawan. Dalam perjalanan pulang, Mila menceritakan semuanya pada Dita. "Dia nggak lepasin aku sedetik pun, Dit. Tapi aku lihat Pak Gunawan kasih kartu nama ke dia. Ada sesuatu di sana," kata Mila dengan antusias. Dita mengangguk, lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus cari tahu isi kartu nama itu. Tapi hati-hati, Adrian kelihatannya lebih pintar dari yang kamu kira." Mila tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan harinya,
Mila duduk bersama Dita di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Mereka mencoba menyusun rencana untuk mencari tahu isi kartu nama yang Adrian terima dari Pak Gunawan. Kita harus cari cara untuk mendekati Adrian lagi tanpa membuat dia semakin curiga, kata Mila sambil menggigit roti bakarnya. Dita tersenyum lebar. Atau, kita buat dia percaya kalau kamu sebenarnya tertarik padanya. Cowok seperti Adrian pasti suka merasa dibutuhkan. Mila menghela napas panjang, merasa rencana ini semakin rumit. Namun, dia tahu tidak ada jalan lain. Malam itu, Mila kembali ke klub, kali ini dengan tujuan yang lebih spesifik, mendekati Adrian dan mencoba mendapatkan akses ke kartu nama tersebut. Dia mengenakan gaun biru muda yang membuatnya terlihat lebih anggun namun tetap sederhana. Dita meyakinkannya bahwa penampilan itu akan membuat Adrian semakin tertarik. Percayalah, cowok kayak dia nggak suka sesuatu yang terlalu mencolok, ujar Dita. Ketika Mila tiba di klub, Adrian langsung menghampirinya, seperti sudah menunggunya sejak awal. Luna, aku tahu kamu akan datang, katanya dengan senyum khasnya. Mila membalas dengan senyum ramah, berusaha terlihat lebih rileks daripada sebelumnya. Tentu saja, aku mulai terbiasa dengan suasana di sini, jawabnya sambil duduk di meja Adrian. Malam itu, Mila berusaha menjaga percakapan tetap ringan, tidak ingin Adrian merasa bahwa dia sedang memancing informasi. Saat mereka berbincang, Adrian tiba-tiba menerima panggilan telepon. Dia meminta maaf kepada Mila dan keluar dari area VIP untuk menjawabnya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Mila. Dengan cepat, dia mengamati meja Adrian, mencoba mencari kartu nama yang diberikan Pak Gunawan semalam. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukannya, terselip di balik ponsel Adrian. Mila segera mencatat nama dan nomor yang tertera di sana ke dalam ponselnya. Ketika Adrian kembali, Mila sudah kembali ke posisi semula, berpura-pura sibuk mengaduk minumannya. Maaf, ada urusan mendadak, ujar Adrian sambil duduk kembali. Mila hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Urusan penting pasti harus didahulukan. Adrian tampak senang dengan responsnya, tetapi dia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dalam hati, Mila merasa lega karena rencananya berjalan lancar sejauh ini. Setelah pulang dari klub, Mila langsung menemui Dita di apartemen. Dia menunjukkan catatan yang dia buat dari kartu nama Adrian. Nama ini, sepertinya aku pernah dengar, kata Dita sambil memeriksa catatan tersebut. Mereka mulai mencari informasi tentang nama yang tertera di kartu itu, menggunakan koneksi yang Dita miliki. Ternyata, nama tersebut adalah milik seorang pejabat penting yang terlibat dalam proyek besar di kota. Jadi ini koneksi Pak Gunawan. Menarik, gumam Mila sambil mencatat semuanya. Namun, tidak semuanya berjalan lancar. Keesokan harinya, Adrian tiba-tiba menghubungi Mila. Luna, aku merasa ada sesuatu yang harus aku tanyakan padamu. Bisakah kita bertemu? Tanyanya dengan nada serius. Mila mencoba menutupi rasa paniknya dan menjawab, tentu, kapanpun kamu mau. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah Adrian menyadari sesuatu. Apakah dia tahu Mila telah mencuri informasi darinya. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran mewah, jauh dari suasana bising klub malam. Adrian terlihat berbeda, lebih serius dari biasanya. Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya, Luna. Tapi aku yakin kamu bukan seperti yang kamu coba tunjukkan, katanya sambil menatap Mila tajam. Mila hanya bisa tersenyum kecil, mencoba mempertahankan ketenangannya. Kamu terlalu banyak berpikir, Adrian, jawabnya dengan nada ringan. Namun, dia tahu bahwa permainan ini semakin berisiko. Adrian bukan sekadar gangguan, dia mungkin menjadi ancaman nyata bagi misinya. Mila duduk berhadapan dengan Adrian di restoran mewah itu, mencoba menenangkan diri sambil menatap pria di depannya. Tatapan Adrian tajam, seolah-olah dia sedang mencoba menembus pertahanan Mila. Jadi, siapa kamu sebenarnya, Luna? Tanyanya sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih tenang namun tetap penuh tekanan.
Mila tahu bahwa kebohongannya semakin sulit dipertahankan. Namun, dia tersenyum kecil, mencoba mengalihkan perhatian Adrian. Aku cuma wanita biasa, Adrian. Kenapa kamu terus bertanya hal yang sama? Adrian bersandar di kursinya sambil mengamati Mila. Aku sering bertemu banyak orang di tempat seperti itu, tapi kamu berbeda. Kamu terlalu penuh teka-teki. Dan biasanya, orang yang penuh teka-teki punya sesuatu yang disembunyikan, katanya. Mila menahan napas, berpikir cepat untuk menjawab tanpa membuka kedoknya. Mungkin aku cuma suka menjaga privasiku. Lagi pula, kita semua punya rahasia, kan? Jawabnya sambil tersenyum. Namun, Adrian tidak menyerah begitu saja. Dia mengubah taktik, mulai menceritakan tentang dirinya. Aku sendiri nggak suka terlalu terbuka, tapi karena kamu penasaran, aku akan jujur sedikit. Aku memang sering berurusan dengan proyek besar, tapi aku bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain, katanya sambil meminum anggurnya. Mila menangkap maksud tersembunyi dari kalimat itu. Apakah Adrian mencoba memperingatkannya? Di tengah percakapan, Adrian tiba-tiba menyebut nama Pak Gunawan. Kamu ingat pria tua yang kita temui di klub malam? Dia salah satu orang yang paling sering bermain di proyek pemerintah, ujarnya santai. Mila mencoba menahan kegugupannya. Dia tidak tahu apakah Adrian sengaja memberikan informasi itu untuk mengujinya atau hanya sekadar berbasa-basi. Oh, begitu. Dia terlihat seperti orang yang sangat sibuk, jawab Mila sambil menjaga nada suaranya tetap ringan. Namun, sebelum percakapan mereka semakin dalam, Adrian memutuskan untuk mengubah topik. Dia mengajak Mila berbicara tentang hal-hal ringan, seperti hobi dan tempat favoritnya. Mila menyadari bahwa ini adalah strategi Adrian untuk membuatnya lengah. Dia berusaha tetap waspada, tetapi perlahan mulai merasa bahwa Adrian memang sosok yang sulit ditebak. Kamu benar-benar misterius, Adrian. Kadang, aku merasa kamu yang seharusnya ditanya, bukan aku, katanya sambil tertawa kecil. Setelah makan malam, Adrian mengantar Mila pulang. Sebelum berpisah, dia berkata sesuatu yang membuat Mila merinding. Aku suka misteri, Luna. Tapi aku lebih suka kalau misteri itu akhirnya terungkap, katanya sambil tersenyum penuh arti. Mila hanya tersenyum kecil, berusaha terlihat santai meskipun di dalam hatinya dia merasa terancam. Setelah Adrian pergi, Mila langsung masuk ke apartemen dan menemui Dita. Dita mendengarkan cerita Mila dengan penuh perhatian. Dia pasti tahu sesuatu, Dit. Aku nggak tahu sejauh apa, tapi dia jelas nggak percaya sama aku, kata Mila dengan nada panik. Dita mencoba menenangkan temannya. Tenang, Mila. Kalau dia tahu kamu polisi, dia pasti sudah bertindak. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah lebih hati-hati. Jangan sampai dia benar-benar menemukan sesuatu, kata Dita dengan tegas. Namun, malam itu Mila tidak bisa tidur. Kata-kata Adrian terus terngiang di kepalanya. Dia tahu bahwa waktu semakin sempit. Jika dia tidak segera menemukan bukti tentang keterlibatan Pak Gunawan, misinya bisa gagal. Tetapi yang lebih membingungkan adalah perasaan aneh yang muncul setiap kali dia bersama Adrian. Dia tidak tahu apakah itu rasa takut, kekaguman, atau sesuatu yang lain. Yang jelas, Adrian kini bukan hanya penghalang, tetapi juga teka-teki yang ingin dia pecahkan. Mila bangun dengan perasaan gelisah. Pertemuan dengan Adrian semalam meninggalkan banyak tanda tanya. Dia tahu, dia harus bergerak lebih cepat sebelum Adrian benar-benar memojokkannya. Dita, yang sudah bangun lebih dulu, duduk di sofa dengan segelas kopi sambil membaca catatan tentang Pak Gunawan. Mila, kita nggak bisa menunggu lagi. Kalau Adrian mulai curiga, misimu bisa berantakan, kata Dita dengan nada serius. Mila mengangguk setuju. Mereka menyusun rencana baru. Mila harus menemukan cara untuk mendapatkan akses ke dokumen atau barang lain yang bisa mengungkap keterlibatan Pak Gunawan. Tapi ada satu masalah besar, Adrian. Dia nggak akan membiarkan aku bergerak bebas. Dia terlalu waspada, kata Mila sambil memutar-mutar ponselnya.
Dita tersenyum licik. Kalau begitu, kita alihkan perhatiannya. Malam itu, Dita menghubungi seseorang dari jaringan informannya untuk mengalihkan perhatian Adrian. Aku punya teman yang cukup ahli bikin keributan di tempat-tempat seperti itu. Dia akan memastikan Adrian sibuk, jadi kamu punya waktu untuk bergerak, kata Dita sambil menyusun pesan teks. Mila ragu, tetapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Oke, tapi jangan sampai Adrian tahu ini jebakan, kata Mila dengan nada tegas. Sesuai rencana, Mila kembali ke klub malam, kali ini dengan tujuan yang jelas. Ketika dia tiba, Adrian sudah menunggunya seperti biasa. Aku sudah bilang kamu itu misterius. Aku suka orang seperti itu, katanya sambil tersenyum. Mila mencoba memainkan perannya, menggoda Adrian dengan percakapan ringan, sambil menunggu momen yang tepat. Beberapa menit kemudian, seseorang tiba-tiba membuat keributan di bar. Seorang pria dengan wajah mabuk mulai berteriak-teriak, mengganggu suasana tenang di area VIP. Adrian segera berdiri untuk melihat apa yang terjadi. Tunggu di sini, aku akan melihat apa yang sedang terjadi, katanya kepada Mila sebelum pergi. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Mila dengan cepat menyelinap ke ruang VIP lain yang lebih sepi, tempat Pak Gunawan biasanya duduk. Dia mulai memeriksa meja dan kursi di sana, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Setelah beberapa menit mencari, dia menemukan sebuah amplop coklat yang terselip di bawah bantal kursi. Dengan cepat, dia memasukkannya ke dalam tasnya dan kembali ke tempat duduk sebelum Adrian kembali. Ketika Adrian kembali, dia terlihat kesal. Maaf, ada sedikit masalah tadi. Orang itu benar-benar bikin kacau, katanya sambil duduk. Mila hanya tersenyum, berusaha terlihat tidak terpengaruh. Namun, di dalam hatinya, dia merasa lega karena berhasil mengambil amplop tersebut tanpa ketahuan. Setelah malam itu, Mila kembali ke apartemen Dita dengan amplop coklat di tangan. Mereka membukanya bersama-sama, dan isinya adalah dokumen transaksi yang melibatkan nama Pak Gunawan dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Ini bukti yang kita cari, Mila, kata Dita dengan mata berbinar. Tapi sebelum mereka sempat merayakan kemenangan, ponsel Mila bergetar. Pesan dari Adrian, kamu semakin menarik, Luna. Aku tahu kamu menyimpan sesuatu dariku. Sampai bertemu lagi. Mila menatap layar ponselnya dengan hati berdebar. Dia tahu, Adrian sekarang menjadi ancaman yang nyata. Pesan dari Adrian membuat Mila gelisah. Dia tahu pria itu semakin curiga, tapi dia belum tahu sejauh mana kecurigaan Adrian. Di apartemen, Dita memandangi dokumen yang mereka temukan dengan wajah penuh kemenangan. Dengan ini, kita bisa menyeret Pak Gunawan ke pengadilan. Tapi masalahnya sekarang Adrian, kata Dita sambil menatap Mila. Mila mengangguk setuju. Dia tahu aku bukan orang biasa. Kalau dia terus menekanku, misiku bisa gagal. Dita mencoba menenangkan Mila. Kita harus main cerdas. Adrian mungkin curiga, tapi dia belum tahu siapa kamu sebenarnya. Aku yakin dia juga nggak akan langsung melaporkan ini ke siapapun, terutama kalau dia ada di pihak Pak Gunawan. Mila berpikir sejenak. Kalau begitu, kita harus cari cara agar dia menjauh dari kita, setidaknya sampai dokumen ini aman di tangan pihak yang berwenang, jawabnya tegas. Malam itu, Mila memutuskan untuk bertemu Adrian lagi, meskipun dia tahu risikonya. Dia harus memastikan Adrian tetap berada di bawah kendalinya, atau setidaknya tidak menghalangi langkahnya. Adrian mengundangnya ke restoran kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Saat mereka duduk berhadapan, Adrian menatap Mila dengan sorot mata tajam. Luna, aku gak akan berputar-putar lagi. Aku tahu kamu punya tujuan lain. Pertanyaannya, apa itu? Mila mencoba tetap tenang. Adrian, kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma seorang wanita yang ingin menjalani hidupku tanpa gangguan, jawabnya dengan nada ringan. Adrian tertawa kecil. Kalau itu benar, kenapa aku merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sekitarmu? Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekat ke Mila.
Dan kenapa aku merasa kamu ada hubungannya dengan Pak Gunawan? Mila menahan napas sejenak. Dia tahu ini adalah saatnya untuk memainkan kartu terakhirnya. Dia tertawa kecil, mencoba mengalihkan pembicaraan. Kamu terlalu banyak menonton film mata-mata, Adrian. Aku bahkan gak tahu apa yang kamu bicarakan, katanya sambil menatap matanya dengan percaya diri. Adrian tersenyum, tetapi tatapan itu tetap tidak berubah. Mungkin, tapi aku selalu percaya instingku, dan instingku mengatakan kamu lebih dari sekadar Luna. Percakapan mereka berhenti sejenak ketika pelayan datang membawa makanan. Mila menggunakan momen itu untuk berpikir cepat. Dia tahu dia tidak bisa terus menghindar. Adrian terlalu pintar untuk ditipu dengan cara biasa. Ketika pelayan pergi, Mila memutuskan untuk mengambil langkah berani. Baiklah, Adrian. Aku akan jujur sedikit. Aku memang punya urusan dengan Pak Gunawan. Tapi itu bukan urusan yang melibatkanmu, katanya dengan nada serius. Adrian terdiam, sepertinya tidak menyangka Mila akan mengakuinya. Jadi kamu mengakui ada sesuatu. Kenapa aku harus percaya kalau urusan itu tidak melibatkan aku? Tanyanya. Mila tersenyum tipis. Karena aku tahu kamu pria cerdas. Kalau aku ada di pihak yang salah, aku tidak akan duduk di sini bersamamu, jawabnya. Jawaban itu membuat Adrian terdiam beberapa saat. Setelah pertemuan itu, Mila kembali ke apartemen dan menceritakan semuanya kepada Dita. Aku rasa dia mulai percaya bahwa aku bukan ancaman langsung untuknya, tapi aku juga nggak yakin dia akan berhenti memantauku, kata Mila dengan nada cemas. Dita mengangguk sambil melihat dokumen-dokumen yang sudah mereka kumpulkan. Kita nggak punya banyak waktu lagi, Mila. Kita harus segera menyerahkan ini ke pihak yang berwenang sebelum Adrian atau orang lain bertindak lebih jauh, katanya tegas. Mila tahu Dita benar, tapi dia juga tahu, Adrian mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Mila tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap kali matanya terpejam, wajah Adrian dan kata-katanya yang tajam kembali terbayang. Dia tahu, tak lama lagi, waktu untuk bermain aman sudah habis. Rencana mereka harus segera dilaksanakan. Dita sudah mulai menghubungi sumber-sumber yang bisa membantu mereka menyampaikan bukti-bukti tersebut ke pihak yang berwenang tanpa menarik perhatian Pak Gunawan atau Adrian. Tapi satu hal yang Mila tahu pasti, mereka harus bergerak cepat. Pagi itu, Mila memutuskan untuk bertemu dengan seorang pejabat yang bisa mereka percayai. Dengan hati-hati, dia dan Dita membuat janji untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Kita tidak bisa lagi menunda-nunda, Dit. Setiap detik yang kita habiskan untuk bertahan, Pak Gunawan dan Adrian semakin dekat untuk mengetahui apa yang kita lakukan, kata Mila dengan nada tegas. Dita mengangguk setuju. Iya. Kalau sampai mereka tahu lebih dulu, kita bisa terjebak. Setelah pertemuan dengan pejabat tersebut, yang ternyata adalah seorang detektif lama yang memiliki banyak koneksi, Mila merasa sedikit lega. Mereka menyetujui rencana untuk menyebarkan informasi mengenai keterlibatan Pak Gunawan dengan jaringan pejabat korup di kota. Namun, dalam perjalanan pulang, Mila mendapat pesan yang mengejutkan dari Adrian. Aku tahu kamu sedang bergerak, Luna. Tapi aku tidak suka diabaikan. Kita perlu bicara. Mila merasa ada sesuatu yang aneh. Adrian tidak pernah begitu langsung, dan ini membuatnya curiga. Dia memutuskan untuk segera bertemu dengan Adrian, meskipun dia tahu itu berisiko. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama. Dia harus memastikan bahwa Adrian tidak akan menghalangi langkahnya. Dalam hati, Mila berdoa semoga rencananya tetap berjalan lancar. Ketika mereka bertemu di sebuah taman kota, Adrian langsung menghadapinya dengan ekspresi yang serius. Aku tahu kamu bukan siapa yang kamu katakan. Dan aku tahu, Pak Gunawan sedang kamu targetkan. Tapi kamu harus tahu, aku bukan musuhmu, Luna, katanya dengan nada lebih rendah. Mila terkejut dengan kejujuran yang tiba-tiba keluar dari mulut Adrian. Lalu, apa yang kamu inginkan? Tanya Mila, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Adrian menghela napas panjang.
Aku bisa membantu kamu, Luna. Tapi ada harga yang harus dibayar. Aku ingin kamu keluar dari permainan ini, dan jangan pernah mengganggu jalanku lagi. Mila terdiam sejenak, berpikir keras. Apa yang dia maksud dengan harga? Jika dia menerima tawaran Adrian, apa yang akan terjadi dengan misinya? Tetapi jika menolak, dia mungkin akan menghadapi bahaya lebih besar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Mila akhirnya berbicara. Aku tidak bisa mundur sekarang, Adrian. Ini lebih besar dari diriku. Aku harus menuntaskan ini, apapun yang terjadi, jawabnya dengan keyakinan. Adrian tersenyum kecil, meskipun senyumnya tidak membuatnya merasa tenang. Kalau begitu, kita akan berhadapan, Luna. Aku akan menunggu keputusanmu. Tapi ingat, aku tidak suka kehilangan. Mila menatap Adrian untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Dia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Adrian mungkin tidak akan menyerah begitu saja, dan Pak Gunawan akan berusaha menutupi jejaknya. Namun, Mila tidak bisa mundur. Dengan dokumen yang ada di tangannya dan bukti yang semakin kuat, dia harus segera bergerak. Apapun yang terjadi, dia sudah terperangkap dalam permainan berbahaya ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini. Jika ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan konten ini, pastikan untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.